Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa berikan kepada kami. Sehingga saat ini masih ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengar dan merenungkan akan firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami apa yang Bapa mau sampaikan saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 30 ayat 5-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Judul renungan bagi kita saat ini adalah firman Tuhan itu sempurna. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang koboi muda yang tidak mengenal Allah berpergian ke San Francisco dan hidup berfoya-foya di sana. Ia menghamburkan uang yang ia peroleh dari bekerja keras di peternakan selama ini. Suatu malam ia berjalan terhuyung-huyung masuk ke kamar hotelnya dan tidur hingga larut malam keesokan harinya. Sewaktu bangun, ia melihat sebuah buku mungil di meja kecil samping tempat tidurnya. Lalu ia mengambilnya. Ternyata itu Injil Markus. Karena merasa jijik, ia melemparkannya ke lantai. Malamnya, buku itu kembali tergeletak di samping tempat tidurnya. Ketika melihat kitab tersebut berada di tempat yang sama pada hari yang ketiga, ia kemudian memutuskan untuk membacanya. Ia menjadi sangat tertarik pada kitab itu, sehingga tidak ingin meletakkannya. Di kemudian hari ia bersaksi, "Saya belajar bahwa anak Allah berkata kepada seorang yang lumpuh, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' dan memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser terakhirnya. Saya terkesan ketika Yesus memeluk anak-anak kecil dan memberkati mereka. Lalu, meski diperlakukan dengan sangat tidak adil, dia rela untuk disalibkan demi menyelamatkan orang berdosa." Saat membaca alasan kematiannya, saya melihat kesalahan saya sendiri dan merasakan damai sejahtera dengan mempercayainya. Sejak hari itu, koboi itu pun berubah dan selama bertahun-tahun ia membagikan banyak eksemplar Injil Markus kepada orang lain. Agur sekarang menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sempurna. Sempurna yang berarti tidak memiliki kesalahan, cacat atau kekurangan. Tidak ada di dalamnya yang akan mengurangi nilainya. Agur memberitahu kita bahwa ketika diuji, firman Tuhan akan terbukti benar. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan akan membela dan melindungi mereka yang percaya kepadanya dan firman-Nya. Namun ada peringatan yang melekat pada kebenaran mendasar ini. Jangan menambahkan apapun pada firman Tuhan, atau Anda akan berhadapan dengan disiplin Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan orang-orang yang memutarbalikkan firman-Nya dan menganggap mereka pendusta. Sahabatku, firman Tuhan itu benar dan sempurna.
Anda bisa mengujinya dan membuktikannya sendiri. Masalahnya, Anda tidak dapat melakukannya kecuali Anda memendamkan diri Anda ke dalam firman. Luangkanlah waktu setiap hari untuk memelihara semangat Anda dengan firman-Nya. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Buktikan firman dan janjinya pada diri Anda sendiri. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Seberapa besarkah kerinduan Anda untuk membaca dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami meyakini bahwa setiap kata-kata dan janji-Mu adalah benar dan sempurna. Kami telah melihat Bapa bekerja dalam hidup kami berulang kali. Tolonglah kami ya Bapa untuk selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Kami tahu bahwa kami perlu lebih banyak menanamkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami mendapatkan kebijaksanaan dan pemahaman yang benar. Kiranya firman-Mu dapat membawa harapan, kegembiraan, dan kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang memberikan kepada kami kehidupan. Sebentar lagi kami mau beristirahat. Kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh tidur di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Sehingga esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan